Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hino semua, masih bersama saya Teik Automudip. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing kepada kalian semua. Pembahasan kali ini adalah mengenai perberingan yang ada di dalam mesin crankcase Fiction Series. Tidak perlu saya bahas lagi untuk Fiction Series itu apa saja. Kalian sudah paham sebenarnya untuk Fiction Series itu di Yamaha. Jadi tidak saya membahas lebih lanjut itu. Nah, Pak di depan kalian ini sudah nampak belahan mesin dari Fiction Series. Kebetulan ini saya sedang belah mesin. Jadi sekalian saja nih saya sharing kepada kalian untuk bearing-bearing yang ada di bagian dalam crankcase atau mesin dalam dari Fiction Series. Ini kesempatan kalian, jikalau kalian penasaran dan ingin tahu mengenai bearing-bearing bagian dalam mesinnya Fiction Series itu, dan jika suatu saat nanti kalian ingin mengganti bearing-bearingnya, kalian tidak akan kesusahan lagi atau keliru untuk mencari kode-kode atau ukuran-ukuran dari bagian dalam mesin crankcase Fiction Series. Oke, kita sepakat dulu nih. Ini sudah ada belahan kanan kiri, belahan crankcase-nya. Kita sepakat dulu. Nah, ini untuk crankcase yang bagian ini merupakan crankcase bagian kanan. Crankcase bagian kanan ini adalah bagian perkoplingan. Sedangkan untuk yang bagian ini adalah crankcase bagian kiri. Crankcase bagian kiri ini adalah bagian dari magnet. Jadi perlu kalian ketahui dulu ya. Ini bagian kanan mesin, bagian perkoplingan, dan ini bagian kiri yaitu bagian magnet. Kita akan bahas mulai dari yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan ya. Dari yang sebelah kanan tampak nih bearing-bearingnya. Kalau kita lihat ini jumlah bearingnya itu ada 4. Ya, itu ada 4. Sebenarnya masih ada satu bearing lagi nih di bagian ini. Namun ini tidak melekat ya, tidak termasuk nempel di bagian crankcase, namun dia nempel di bagian camnya. Oke, saya tunjukin nih. Ini bagian cam dari Fiction Series ya, yang 5 speed lah ya. Ini camnya. Jadi kalau yang original Yamaha itu bagian camnya itu yang kalian dapat itu adalah batangan camnya itu sendiri, bagian bearing, dan bagian gear bintangnya. Jadi kalau ini sudah satu set nih ya. Kalau kalian beli bagian camnya itu sudah satu set. Kecuali kalau kalian beli yang aftermarket, yang kalian dapat itu hanya bagian batangan camnya aja. Jadi untuk bearing dan bagian gear bintangnya itu harus kalian beli lagi terpisah. Biasanya juga yang kalau kalian beli yang aftermarket, kalian cukup beli bearingnya aja. Namun untuk yang gear bintang, itu kalian copot atau ambil dari cam yang lama. Itu bisa juga. Namun sangat riskan nih, rekomendasi dari saya ya. Sangat riskan, karena kalau sudah buka baut ini, biasanya baut ini sudah dikasih lem. Jadi sehingga kuat melekat di bagian camnya. Kalau kalian cabut ini, biasanya itu akan terjadi agak sedikit oblak kalau tidak kencang atau tidak dikasih dengan lem baut. Oke, itu untuk bagian camnya. Kembali ke bagian crankcase sekarang. Crankcase sebelah kanan. Kita akan mulai pembahasannya yang bearing yang bagian ujung nih ya. Bagian ujung sini ya. Bagian ujung sini berarti yang dekat dengan bagian lubang blok atau dekat dengan bagian kruk asnya. Oke, kita lihat sekarang. Bearing yang ini
Pada dasarnya ini adalah bearing dari balancer. Bagian balancer yang sebelah kanan. Kodenya itu adalah 6203. 6203, tidak ada embel-embel kode lagi di belakang. Karena untuk bearing balancer yang sebelah kanan, ini bagian depan belakang atau atas bawah itu tidak ada penutup. Jadi kodenya polos 6203. Jadi polos saja. Ya, tidak ada penutup. Berikutnya yang paling besar. Yang paling besar ini adalah bearing dari kruk as. Bearing dari kruk as, kodenya adalah 6305. 6305. Tidak ada juga embel-embel kode di belakangnya karena bagian bearing kruk as ini depan belakang itu tidak ada penutup. Jadi polos langsung nih, kodenya 6305 untuk bearing kruk as. Berikutnya yang agak sedang tapi bagian inner dalamnya, lubang dalamnya itu agak besar. Ini adalah bearing dari gear ratio. Bearing dari gear ratio, kodenya adalah 6004. Kodenya 6004. Tidak ada juga embel-embel kode di belakangnya. Karena ini juga bearingnya polos, tidak ada penutup. Ya, tidak ada penutup, jadi kodenya adalah 6004. Dan yang terakhir, untuk bearing crankcase sebelah kanan, yang bagian ini, nih, kodenya adalah 6003. 6003. Nah, perlu kalian pahami lagi, untuk yang bagian bearing gear ratio yang satu ini, yang paling kecil ini, seharusnya kalian cari yang kode belakangnya itu ada embel-embelnya atau kode tambahan, yaitu 60032RS. Harusnya 2RS. Kenapa? Karena bearing yang satu ini ada penutupnya. Ada penutupnya yaitu di bagian bawah. Namun untuk bearing yang kalian cari itu harus 2RS. Karena dapat dua penutup, di mana bagian atas itu penutupnya tinggal dilepasin aja. Ya, ini harusnya ada penutup nih, tapi dilepas. Yang ditinggalkan adalah penutup bagian bawah. Ya, ini saya nggak tahu kenapa, tapi kalau saya perhatikan di bagian crankcase itu ada semacam jalur oli. Untuk yang bearing dari gear ratio yang satu ini ada jalur oli, kemungkinan agar bagian bearing ini menyimpan pelumas oli, ya, tetap menyimpan oli agar gerakan dari gear ratio itu tidak macet. Maka dari itu yang harus kalian cari adalah bearing yang kodenya 60032RS. Yang saya ini agak keliru, 6003. Jadi harusnya 6003 2RS karena ada penutupnya. Jadi kalau kalian beli yang ada penutup, dua penutup, tinggal yang bagian atas ini tinggal kalian copot aja. Dan bagian bawah ini yang menempel di bagian crankcase. Seperti ini. Jadi bagian atas ini terbuka dia. Oke, itu untuk yang bearing-bearing crankcase sebelah kanan. Kita lanjut sekarang bearing-bearing yang ada di crankcase sebelah kiri, yaitu bagian crankcase magnet. Untuk bearing-bearing crankcase sebelah kiri atau crankcase magnet, ini ada 4 bearing. Ada 4 bearing, mulai dari yang kecil, sedang, dan bagian paling besar. Kita mulai dari yang paling ujung. Nah, yang paling ujung yang juga dekat dengan lubang blok, dekat dengan kruk as.
dan otomatis bearing yang ini merupakan bearing dari balancer yang sebelah kiri. Kodenya adalah 6202. Jadi bearing balancer yang sebelah kiri kodenya adalah 6202. Jadi bukan 62022 RS ya. Kodenya polos 6202 karena untuk bearing balancer ini nggak ada penutupnya. Jadi kodenya 6202. Baik, berikutnya. Nah, yang bagian ini adalah otomatis ini adalah bearing dari kruk as. Bearing dari kruk as yang sebelah kiri biasanya itu pada saat kalian belah mesin gitu, bearingnya itu melekat di bagian batang kruk as. Beda dengan yang bearing kruk as sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu melekat sama crankcase-nya. Sedangkan yang sebelah kiri itu melekat pada as kruk asnya. Nah, kodenya itu adalah 6305. 6305. Tidak ada embel-embel kode di belakangnya lagi karena dia tidak ada penutupnya. Jadi kodenya 6305 untuk bearing kruk as. Yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini adalah bearing dari gear ratio yang kecil. Kodenya adalah 6202. 6202 RS. Karena apa? Karena ada penutupnya. Jadi kodenya sama dengan yang kode dari bearing balancer 6202. Namun untuk bearing balancer itu polos kodenya 6202, sedangkan yang bearing dari rasio ini kodenya 6202 2RS. Jadi ada dua penutup nih. Dua penutup di mana yang satunya penutupnya dilepaskan dan yang satunya itu tetap melekat di bearingnya, dan peletakannya ini penutupnya ini yang bagian bawah. Ya, jadi bagian bawah, bagian atas ini penutupnya dibuka. Karena di sini juga ada semacam jalur oli, ya, jalur oli yang di sini. Makanya ini ada seal penutupnya untuk bearingnya. Dan yang terakhir untuk bearing yang bagian gear ratio atau biasanya ini yang bagian gear depan, ya. Bagian gear depan kodenya kalau yang bawaan Yamaha ini setelah saya perhatikan itu sama sekali nggak ada kodenya, sama sekali nggak ada kode. Jadi bingung kemarin mau cari bearingnya itu kodenya apa. Namun ada rekomendasi dan ukurannya dikasih tahu sama saya, akhirnya dapat. Di mana kode untuk yang bagian ini adalah 6204. 6204. Tidak ada embel-embel juga kode di belakangnya karena dia polos kanan kiri atau atas bawah, tidak ada penutupnya. Jadi kodenya polos 6204. Oke. Begitulah untuk kode-kode unik atau ukuran dari bearing-bearing crankcase bagian dalam mesin Vixion series. Jikalau kalian ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan, atau ada koreksi lah ya. Ada koreksi jikalau saya ada salah penyampaian, silakan kalian tulis di kolom komentar untuk bearing-bearing seputar bearing-bearing crankcase bagian dalam mesin Vixion series. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kalian untuk bagian permesinan. Sampai jumpa di video sharing berikutnya. Sampai ketemu. Sehat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.